Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya yang ada di rumah? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya jangan lupa rajin belajar dan rajin melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Nah, anak-anakku yang Mister banggakan, di pertemuan kali ini kita akan masuk di bab yang terakhir tentang Nabi Ismail alaihi salam. Oke. Nah, tentunya kalian pasti sudah mengenal siapa itu Nabi Ismail alaihi salam. Nah, betul. Nabi Ismail alaihi salam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, langsung saja kalian bisa buka buku kalian halaman 158. Nah, di situ kita akan tahu kisah Nabi Ismail alaihi salam. Nah, yang pertama ya, kisah Nabi Ismail alaihi salam. Nah, dulu ketika Nabi Ibrahim ya berada di Babilonia, kemudian sudah bisa menghancurkan pemahaman dari Raja Namrud ya, yaitu yang menyembah berhala itu. Nah, kemudian Nabi Ismail beserta istrinya Siti Sarah di situ itu merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena rakyat atau warga di Babilonia itu hatinya masih tertutup juga. Ya, tertutup di sini maksudnya masih tidak menerima Allah itu sebagai Tuhan mereka. Nah, maka dari itu mau tidak mau Nabi Ibrahim alaihissalam harus hijrah, harus pindah. Seperti itu kisahnya. Nah, hijrahnya atau pindahnya Nabi Ibrahim alaihi salam ini karena di sana itu semakin terpojok posisinya, tertindas, dikucilkan. Ya. Karena apa? Karena sudah tidak dianggap lagi dan tidak didengarkan lagi apa yang menjadi perintah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Padahal perintah itu tuh langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Ibrahim ini beserta istrinya Siti Sarah pindah, yaitu pindahnya ke Palestina. Nah, berbeda dengan di Babilonia, di Palestina ini Nabi Ibrahim alaihi salam beserta istrinya ini hidupnya itu damai bersama umat yang sangat taat kepadanya. Jadi di Palestina ini Nabi Ibrahim alaihi salam itu sangat dihormati dan didengar apa yang beliau ajarkan. Nah, tetapi di Palestina ini hari demi hari kan semakin bertambah itu usianya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim beserta Siti Sarah ini tuh belum juga dikaruniai putra atau belum dikaruniai momongan. Nah, sejak dari situ Nabi Ibrahim beserta Siti Sarah itu meminta kepada Allah ya, agar apa? Agar diberikan keturunan. Namun Allah tuh berkehendak lain. Memang Nabi Ibrahim itu punya putra dari pernikahannya dengan Siti Hajar. Jadi singkat cerita, Siti Sarah itu mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi, yaitu dengan Siti Hajar. Jadi istrinya ada 2. Yang pertama adalah Siti Sarah, yang kedua adalah Siti Hajar. Nah, Nabi Ismail alaihi salam ini itu dilahirkan dari istri Nabi Ibrahim yang bernama Siti Hajar, yang dulunya adalah pembantu dari Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Jadi jangan sampai keliru ya. Memang istrinya 2. Kemudian dengan Siti Hajar ini Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak yang diberikan nama Ismail alaihi salam. Nah, kemudian tidak lama setelah kelahiran Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ini mendapatkan perintah dari Allah. Karena beliau seorang nabi, jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mister perintahnya? Perintahnya itu dari Palestina, Nabi Ibrahim ini disuruh pindah ke tempat yang jauh, tandus, sepi, sunyi, tak berpenghuni. Di mana itu? Yaitu di Mekah.
Di Mekah itu dulunya terkenal tempat yang sangat jauh, sunyi, sepi, dan tak berpenghuni. Nah, Rasul atau mohon maaf ya, bukan Rasulullah tapi Nabi Ibrahim ini disuruh pindah ke sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Nabi Ibrahim ini seorang nabi, tentunya tidak akan pernah mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Siti Hajar yang ditinggal padahal habis melahirkan bayi, ya, memahami bahwa suaminya adalah seorang nabi dan utusan Allah. Dengan sabar dan ikhlas, Hajar pun mengikuti kehendak Allah tersebut. Nggak bisa menolak. Jadi akhirnya pindahlah Siti Hajar beserta Ismail dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ke suatu tempat yang jauh, tandus dan tak berpenghuni. Nah, kemudian apa? Yang namanya istri ditinggal kan? Nah, tinggalnya ini adalah dakwah. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, aku tinggalkan istri dan anakku di lembah yang sunyi dari manusia dan tumbuh-tumbuhan, agar mereka beribadah kepadamu. Jadikanlah hati manusia agar tertarik kepada mereka. Berilah mereka rezeki buah-buahan yang lezat, mudah-mudahan mereka berterima kasih kepadamu." Itu kalian lihat halaman 157. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam di tempat yang tandus. Nah, kemudian setelah beberapa hari ditinggal oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang masih kecil nih, ya. Jadi ini dakwah perginya. Makanya terkadang ada orang tua kita, khususnya ayah kita, yang pergi jauh meninggalkan rumah untuk mencari nafkah, yaitu salah satu bagian dari dakwah atau perjuangan seorang ayah untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Itu juga dakwah. Sama dengan dulu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita doakan mudah-mudahan keluarga kita yang sedang pergi jauh untuk mencari nafkah itu selamat, ya, dan selalu diberikan perlindungan seperti itu. Nah, kembali lagi ya, Nabi Ismail yang masih bayi tadi ditinggalkan oleh ayahnya ini nangis sejadi-jadinya. Nangisnya kenapa? Ya tentunya apa? Masih bayi, dia butuh minum, butuh ASI. Nah, Siti Hajar nggak bisa memberikan ASI karena apa? ASInya sudah habis. Nah, dari situlah ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lari ke sana kemari, ya, Siti Hajar mencari air untuk apa? Untuk Nabi Ismail ini minum. Di antara dua bukit, yaitu Bukit Sofa dan Bukit Marwah, lari sana lari sini, lari sana lari sini. Itu perjuangan orang tua tuh. Makanya kalau kita durhaka kepada orang tua kita, kepada ibu kita itu, wah, naudzubillah min dzalik. Ya, itu perjuangan Siti Hajar seperti itu. Perjuangan orang tua kita, mamah kita juga sama seperti itu. Bangun di tengah malam ketika kalian menangis. Kalau kalian sudah bisa bicara kan enak, mah minum, mah makan. Nah ini cuma nangis, orang tua bingung. Cuman disusui. Seperti itu. Lari ke sana kemari antara dua bukit Sofa dan Marwah. Akhirnya apa? Nggak ketemu. Malah justru bertemu dengan seorang laki-laki. Nah laki-laki itu bertanya. Di situ kalian bisa lihat halaman 158 tuh. Laki-laki itu bertanya, "Wahai ibu, siapa engkau?" Nah, akhirnya ibu ini nanya, "Aku adalah Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim." Nah, "Kepada siapa engkau dititipkan, Bu?" "Aku dititipkan hanya kepada Allah." "Oh, kalau memang seperti itu, nanti Allah akan melindungimu, Bu." Itu karena apa? Karena Nabi Ibrahim atau Ibrahim menitipkan engkau kepada Tuhan. Usahanya seperti itu, tidak menyelesaikan masalah. Nah, padahal yang tadi datang itu adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian apa? Malaikat Jibril menunjukkan kepada Hajar tentang kebesaran Allah, yakni munculnya air dari dalam tanah. Jadi dikasih tahu, "Udah Bu, coba kaki anak ibu tuh dihempaskan ke atau taruh ke bawah gitu ke tanah." Beneran gak lama kemudian muncullah sumber air dari tanah yang
tadi bekas hentakan kakinya Ismail yang masih bayi. Air itu terus muncul banyak sampai saat ini. Yaitu apa? Sumber mata air Zam-Zam. Nah, yang sekarang bisa dibawa pulang oleh jamaah haji dan jamaah umroh dari Mekah itu. Nah, itu larinya dari Bukit Sofa dan Marwah itu ya dijadikan rangkaian ibadah haji dan umrah, yaitu sa'i. Lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Tuh, luar biasa kan? Seperti itu. Kemudian melihat hal yang demikian itu, maka Siti Hajar segera mengambil air untuk buah hatinya Nabi Ismail, dan air itu yang kita kenal sebagai air Zam-Zam. Nah, Allah telah mengabulkan doanya tuh tadi. Tadi doanya tuh ya, aku tinggalkan anak istri di lembah yang sunyi dari manusia dan tumbuh-tumbuhan agar mereka beribadah kepadamu. Jadikanlah agar tertarik kepada mereka. Bila mereka buah-buahan yang lezat, mudah-mudahan mereka berterima kasih kepadamu. Ya, berdoa mudah-mudahan Mekah itu yang gersang, yang sepi ini menjadi ramai. Sekarang kita lihat tuh, Mekah tidak pernah sepi. Ya memang saat-saat ini karena ada wabah virus corona ini di sana ditutup. Tapi sebelumnya kan tidak pernah sepi. Itu dulu berkat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa? Dibangunlah di situ sama Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail satu bangunan namanya Ka'bah, yang sekarang dijadikan oleh umat Islam sebagai kiblatnya umat Islam ketika beribadah. Nah, terus apa misteri yang bisa kita teladani dari kisahnya Nabi Ismail? Tentunya ada dua ya. Teladan itu sikap yang bisa kita ambil. Kalian buka halaman 159. Yang pertama adalah kita taat kepada Allah, sabar dan rela berkorban. Berkorban, berkurban. Pasti tahu kan ceritanya Nabi Ismail alaihissalam, yaitu apa? Disembelih. Nah, di situ ada surat As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Nah, itu adalah percakapan sebelum Nabi Ismail itu disembelih oleh Nabi Ibrahim. Jadi pada masa kanak-kanak Nabi Ismail merupakan seorang anak yang sangat taat dan berbakti. Pada suatu hari Nabi Ismail mendengar bahwa ayahnya menerima wahyu lewat mimpi. Jadi Nabi Ibrahim itu mimpi sampai berkali-kali, sampai 3 kali. Mimpi yang pertama, hei sembelihlah anakmu wahai Ibrahim. Katanya setelah engkau punya anak, kau akan selalu mendekatkan diri kepadaku. Itu datang lewat mimpi. Tapi Nabi Ibrahim mengira mimpi yang pertama itu mungkin itu setan. Orang masa kita disuruh nyembelih anak. Itu yang pertama. Gak dilakuin. Besoknya datang lagi itu mimpinya. Kemudian apa berpikirnya? Wah, kok datang lagi ya? Setan atau Allah nih? Akhirnya yang ketiga dirembukkanlah atau diomongkan dengan anaknya. Nah, falamma balagha ma'ahu sa'ya, itu adalah ayat yang menceritakan kisah percakapan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kalian lihat artinya tuh. Maka ketika anak itu sampai umurnya, maksudnya umurnya udah cukup dewasa, sanggup untuk bersamanya, Ibrahim berkata, ya, qala ya bunayya, hai anakku, ya, inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi pada suatu malam. Apa? Anni adbahuka, bahwa aku akan menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ditanya dulu, enak aku ini diperintahkan oleh Allah lewat mimpi untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Coba kalau kalian lah istilahnya seperti itu. Enak aku disuruh nyembelih, wah lari ke rumah nenek, lari ke rumah tetangga, lari ke rumah Pak RT, ya kan?
Apa jawaban dari Nabi Ismail alaihissalam yang masih muda lah. Qala ya abatif al-ma tu'mar. Itu jawabannya. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. If'al ma tu'mar. Lakukan apa yang Allah perintahkan. Oh, sembelihlah ayahku, nggak apa-apa. Kemudian apa? Dilanjutkan, satajiduni insyaallahu minas sabir. Ya. Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu wahai ayahku, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Oh, itu percakapannya seperti itu loh kisahnya. Kemudian apa? Nabi Ismail tahu bahwa ayahnya seorang nabi yang bertakwa pasti akan melaksanakan. Akhirnya dilaksanakan. Tapi maksud Allah itu tidak untuk membunuh Ismail, tapi untuk apa? Untuk memberikan ujian keimanan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh. Mungkin wabah corona yang sekarang ini adalah ujian buat kita. Mudah-mudahan kita itu selalu mendekatkan kepada Allah. Maksudnya di rumah ya ibadah, bukan tiduran, main game dan lain-lain, ya kan? Itu yang pertama. Itu yang kedua ya, kita diajarkan hidup sehat. Kan di balik musibah pasti ada hikmahnya. Kemudian apa yang ketiga ya, kita bisa saling membantu kepada orang yang sakit kita bantu. Sekarang kan lagi banyak tuh orang yang membantu orang-orang yang terdampak virus corona. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan ujian keimanan. Oh, seperti itu. Oke. Peristiwa pengorbanan Nabi Ismail ini diteruskan oleh umat muslim di seluruh dunia, yaitu dengan menyembelih hewan kurban. Peristiwa itu kita rayakan setiap tahun pada saat Idul Adha. Nah, seperti itu. Tuh kisahnya tuh yang pertama, taat, sabar, dan rela berkorban. Makanya kamu rela berkorban lah untuk orang tua. Nah, ayah belum ada uang, kamu masih pakai tas yang lama ya, sepatu yang lama ya, rela berkorban. Jangan enggak, pokoknya kalau aku nggak dibeliin, nggak sekolah. Jangan seperti itu. Rela berkorban untuk orang tua. Jangan sampai orang tua kita itu ngerasa terbebani. Orang tua pasti ingin kok membelikan kita sesuatu, tapi kalau memang tidak bisa ya jangan dipaksakan. Itu yang pertama. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua. Kurang patuh dan taat apa sih? Coba. Nah, ya kan, disembelih, lakukanlah ayahku. Seperti itu kan. Nah, kamu contoh ya, harus berbakti kepada orang tua. Ketika dipanggil, nak, tolong beliin ini nak, jagain adik nak, bantuin, hayo langsung. Jangan sampai diulang berkali-kali. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Na'udzu billah min dzalik. Nah, itu penjelasan tentang Nabi Ismail. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Oke? Nah, itu dulu apa yang bisa Mister sampaikan ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa memahami apa yang tadi Mister sampaikan tentang Nabi Ibrahim yang kemarin dan Nabi Ismail ini yang sekarang. Nah, pesan Mister dibaca kembali karena kisah Nabi itu akan semakin ingat ketika kita rajin membaca. Nah, Mister ada tugas. Tenang aja, kalau sama Mister tugasnya nanti saja. Yang penting materinya sudah selesai semua. Nanti Mister tinggal memberikan tugas. Nah, nanti tugasnya bisa lewat video selanjutnya dari Mister, atau nanti Mister infokan lewat WA atau lewat email. Nah, untuk minggu ini, pertemuan kita kali ini kita cukupkan di sini dulu tentang pembahasan Nabi Ismail. Tapi Mister selalu bilang selalu dibaca kembali ya. Zikir, kemudian kisah Nabi itu dibaca-baca lagi. Pokoknya jangan sampai bilang, udah bun, udah ya, jangan. Pokoknya dibaca aja. Ya, insya Allah nanti kalian bisa mengambil pelajaran dari setiap apa yang kalian baca. Amin, Allahumma amin. Nah, itu saja yang bisa Mister sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam buat ayah dan bunda. Jangan lupa ya, Mister selalu berpesan selalu jaga
kesehatan dan selalu laksanakan sholat 5 waktu. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.